Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau andalan kami Tuhan, Engkau harapan kami.
Seorang penulis Kristen bernama Cornelia ten Boom pernah menulis seperti ini. Jika iblis tidak bisa membuat engkau menjadi orang jahat, maka iblis bisa menggodamu untuk menjadi sangat sibuk. Kenapa? Karena ketika seseorang sangat sibuk, maka mereka akan kehilangan hadirat Tuhan. Kalau kita kehilangan hadirat Tuhan, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak suami mungkin yang begitu sibuk dengan begitu banyak kegiatan mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan, bisnis, usaha, dagang, dan sebagainya. Mereka sibuk mungkin membalas email-email, membalas WhatsApp, dan sebagainya. Ada begitu banyak wanita yang sibuk berbelanja, sibuk mengurus keluarga, sibuk mengurus anak-anak, sibuk melakukan banyak kegiatan, mungkin juga berbisnis, dan sebagainya. Ada begitu banyak anak-anak muda yang sibuk dengan hiburan-hiburan mereka, sibuk dengan kongko satu dengan yang lain. Sehingga mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kehilangan hadirat Tuhan, maka kita kehilangan kuasa Tuhan. Kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Dan bisa jadi kita kemudian kehilangan pengendalian diri kita. Sehingga terjadi gesekan sedikit saja, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa ngomel, saudara, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang ceroboh, keputusan-keputusan yang keliru, saudara. Kenapa? Karena kita kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah di dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kisah tentang dua wanita bernama Marta dan Maria. Dua-duanya memiliki konsentrasi, memiliki fokus kepada Yesus, tetapi dengan cara yang berbeda. Saudara, Marta sibuk bagi Tuhan, sementara Maria sibuk dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada perbedaan antara sibuk bagi Tuhan dengan sibuk dengan Tuhan. Saudara, Maria sibuk dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-42 dikatakan bahwa Maria, Yesus katakan, telah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, sehingga Marta menjadi begitu kecewa, menjadi begitu marah ketika melihat Maria hanya sibuk duduk dekat kaki Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, justru itulah dia telah mengambil atau memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, sibuk bagi Tuhan. Orang bahkan bisa kehilangan hadirat Tuhan bukan karena tidak ke gereja, bukan karena tidak melayani Tuhan, tetapi karena melakukan begitu banyak hal sehingga mereka kehilangan persekutuan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kehilangan persekutuan, mereka kehilangan kuasa dan bisa jadi mereka kehilangan iman. Saudara dikasihi Tuhan, mari seperti Maria. Maria sibuk dengan Tuhan. Dia sibuk duduk dekat kaki Tuhan. Dia punya waktu untuk datang sama Tuhan. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan waktu yang terbaik untuk duduk dengan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Dia bersekutu dengan keintiman dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, sekarang pilihan ada pada kita. Seringkali kita terjebak dengan begitu banyak aktivitas pelayanan dan mengira bahwa kita sudah sibuk dengan Tuhan. Kita mengira bahwa kita sudah istimewa, menjadi istimewa oleh karena aktivitas kita yang begitu banyak. Mari saat ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita mau sibuk bagi Tuhan atau kita mau sibuk dengan Tuhan. Sibuk dengan Tuhan akan membawa kita kepada situasi yang penuh dengan sukacita. Sehingga walaupun begitu banyak masalah terjadi dalam hidup ini, kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena ada keintiman dengan Tuhan. Pilihlah bagian yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus mengoreksi hidup kami,
Sehingga kami boleh terus membangun keintiman kami dengan Tuhan, membangun persekutuan kami dengan Engkau. Kami tidak kehilangan sukacita, kami tidak kehilangan kuasa, kami tidak kehilangan iman, karena kami terus membangun kehidupan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh kami mau melekat, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami, yaitu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.